بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد القائل وخير نسائها خديجة، والقائل أيضا لقد رزقت حبها فأنا أحب من يحبها، وعلى آله وأصحابه المهديين وأزواجه التي تشرفن بعشرة سيد المرسلين، خصوصا سيدتنا خادجة الكبرى التي نالت وفازت بخدمة خاتم الأنبياء والمرسلين وشهدت يوم بعثة رسول رب العالمين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. الآية. وقال أيضا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم: عند ذكر الأولياء تنزل الرحمات. وقال أيضا: ما جعل الله وليا إلا بالسخاء وحسن الخلق، أو كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan berkah limpahan taufik hidayah serta inayah diberikannya kita umur, kesehatan badan, sehingga pada sore hari ini dapatlah kita berhadir bertemu muka bersilaturahmi di rumah Sahibul Bait dalam rangka acara haulan, kemudian sekaligus yaitu membaca manaqib salah seorang daripada istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu membaca manaqib Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijatul Kubra. Karena Sayyidah Khadijah ini adalah ibu kita barataan, karena ibu daripada segala orang-orang yang beriman, istri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena pada bulan Ramadan inilah beliau diwafatkan, yaitu tepat pada tanggal 11 Ramadan. Jadi kita berada di bulan haulnya Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijatul Kubra. Jadi pada hari ini kita membaca manaqib beliau. Mudah-mudahan berkat kita membaca manaqib Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijatul Kubra, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya di kampung kita ini, wabil khusus Sahibul Bait sekeluargaan mendapat rahmat yang luas daripada Allah Subhanahu wa taala. Pun juga kita yang hadir berkat mengabulkan hajat daripada Sahibul Bait, mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah taala, diluaskan rezeki yang halal lagi berberkah, dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada bala dan bencana dan penyakit, dan mudah-mudahan kita di akhir umur mendapat husnul khotimah. Amin amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpah selalu keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun juga kepada keluarga beliau, sahabat, kerabat serta orang-orang yang selalu setia mengikuti jejak langkah beliau mulai sejak dulu, sekarang hingga akhir zaman nanti. Kemudian daripada itu,
Sayyidah Khadijah adalah seorang perempuan yang mempunyai kemuliaan. Beliau dilahirkan 15 tahun sebelum lahir baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada kaum Quraisy yang dihormati. Jadi beliau keturunan daripada bangsa Quraisy yang terpandang, yang dihormati. Beliau adalah seorang pedagang yang terkenal kaya raya. Saking kayanya beliau sampai-sampai kota Mekah itu 2/3 milik beliau. Lalu manakala Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kepada beliau akan kemuliaan dunia dan akhirat, sehingga sampailah kabar akan seorang laki-laki yang baik akhlak, terpuji dan jujur, namanya itu disebut dengan julukan Muhammad Al-Amin. Nah, tidak berapa lama ada kabar bahwasanya di kota Mekah ada seseorang pemuda yang baik akhlak, terpuji, jujur, orangnya dikenal sebutan namanya itu Muhammad Al-Amin. Nah, dimaksud adalah Nabi kita. Waktu itu beliau baru berumur 25 tahun. Nah, jadi akhlak itu nilainya tinggi, bahkan lebih tinggi daripada ilmu. Ilmu tadi ada akhlak, ada arti dan nilainya ilmu tadi, karena al-adab fawqal ilmi. Adab itu melebihi atau di atas daripada ilmu. Nah, jadi akhlak ini luar biasa nilainya. Makanya mendengar ada seorang laki-laki yang baik akhlak, terpuji, jujur, lalu Sayyidah Khadijah tertarik agar supaya dagangan beliau didagangkan oleh baginda Al-Amin. Nah, orang kepingin bila melihat akhlak itu bagus. Makanya ada hadis riwayat daripada Hasan, an Abil Hasan, an Jaddil Hasan, fa innal ahsan al-ahsan fa huwa khuluqun hasan. Rawahul Hasan, haditsun hasan. Nah, jadi hadis riwayat daripada Imam Hasanul Basri. An Abil Hasan daripada Sayyidina Ali, an Jaddil Hasan daripada kakeknya Hasan yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya sesungguhnya yang paling baik daripada yang baik adalah akhlak yang baik. Nah, hadisnya pun apa? Nama riwayatkan pun hadisnya oleh Imam Hasan. Hadisnya hadis Hasan juga. Nah, jadi akhlak itu penting, apalagi para penuntut ilmu. Nah, itu akhlak nang dijaga. Nang kayak apa ada pelawan kuitan. Nang kayak apa ada pelawan paguruan. Nang kayak apa ada lawan orang yang lebih tua. Nang kayak apa ada pelawan orang yang lebih muda. Nang kayak apa ada pelawan jiran dan tetangga. Nah, harus dijaga, karena tidak ada nilainya ilmu yang kita peroleh tanpa adanya adab. Nah, jadi untung benar kita membaisi guru nang mendidik, nang melajari kita tentang adab. Nah, ada untung benar. Mendengar akhlak demikian, lalu Sayyidah Khadijah tertarik agar supaya dagangan beliau didagangkan oleh baginda Al-Amin. Lalu dengan senang hati dan gembira tawaran itu diterima oleh baginda Al-Amin. Ringkas kata, Nabi kita berangkat dari kota Makkah menuju ke negeri Syam membawa dagangan Sayyidah Khadijah. Nah, jadi pedagang-pedagang ini bagus benar gawian, karena khairul kasbi at-tujar. Sebaik-baik usaha itu berdagang, karena berdagang itu mencontoh gawian Rasulullah. Tapi kebanyakannya pulang apa aja? At-tujarul fujar pulang. Kebanyakan pedagang ke pasir. Makanya di dalam Quran apa? Allah sudah nyatakan wailun lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Padahal berdagang tuh gawian mulia. Kenapa? Karena gawian Rasulullah. Nabi berangkat dari kota Makkah menuju ke negeri Syam. Kita misalnya Malabuh juga ada yang dari Banjar ke Hulu Sungai, ada yang dari Banjar ke Kota Baru, atau dari Alo-Alo ke Banjar Malabuh. Ingatakan, bayangkan nangka ini gawian Rasulullah bahari berdagang. Bahkan sidin dari kota Makkah membawa ke negeri Syam, Damaskus nih, Syria. Lalu Sayyidah Khadijah menyuruh seorang pembantu yang bernama Maisarah. Maisarah ini gue kada bebinian kada. Nih kalau pian anu kenapa Nabi bakon bebinian. Maisarah ini laki-laki
Itu di zaman Nabi Bahari, di zaman Sayyidah Khadijah, seorang khadam sesuruhan Siti Khadijah. Ngarannya Maisarah, tapi orangnya laki-laki. Amun kita ini Maisarah kira-kira bedestar, Pak. Ya Pak. Nah, Bahari laki-laki itu menemani Nabi disuruh oleh Sayyidah Khadijah berangkat dari kota Mekah menuju ke negeri Syam. Setelah sampai di negeri Syam, dagangan yang beliau jual tadi laku habis. Nah kayak apa Rasulullah tuh, makanya pedagang-pedagang tuh bagus mencontoh akhlak Rasulullah. Nah kayak apa Nabi berdagang, makanya bila orang tuh hendak berdagang, kaji ilmu dagang dulu. Babul bai'nya nih, bab masalah jual beli, syarat masyrutnya, ya kalau kayak apa, akadnya, nah termasuk nang mansahkan jual beli. Jadi jangan kada berakad. Walaupun sekecil apapun benda nang ditukar, benda nang dibeli, jangan sampai kada berakad. Karena akad itu nang mansahkan jual beli. Nah setelah dijual dengan Sayyidah Khadijah tadi, habis laku dengan untung nang banyak. Kada nang diubra, kada sewajarnya sih menjual Nabi nih. Setelah itu bulik kayak lagi, habis dagangan sudah. Lalu beliau kembali ke kota Mekah, lalu disambut oleh Sayyidah Khadijah dengan perasaan senang hati dan gembira dan ucapan terima kasih. Siti Khadijah melihat Rasulullah berhasil. Sekian banyak berisi karyawan kada dan kayak Rasulullah berhasil. Kemudian ditambah cerita dari Maisarah akan keajaiban yang terjadi di perjalanan. Di antaranya awan yang selalu menaungi kemana saja beliau berjalan. Dan lagi apa? Di antaranya unta nang patuh dan tunduk dan perjalanan yang cepat. Mendengar kisah cerita dari Maisarah, lalu akhirnya Siti Khadijah ini bertambah cinta. Matahari jeung Maisarah katanya kada kawa menyinari. Kenapa awan selalu mengikuti kemana saja dia berjalan? Aneh nih. Waktu itu Nabi kita baru berumur 25 tahun. Jadi keajaiban yang terjadi itu namanya irhas. Kalau sudah diangkat menjadi Nabi umur 40, itu baru mukjizat. Nah, jadi matahari kada sanggup menyinari Rasulullah. Kenapa? Karena lebih hebat Rasulullah cahayanya. Ya lah. Makanya Rasulullah itu diumpamakan sebagaimana matahari, engkau laksana bulan purnama. Bahkan Rasulullah lebih bersinar dan lebih bercahaya daripada matahari dan bulan purnama. Makanya apa dia? Anta syamsun, anta badrun, anta fid dunya imam. Asalnya tuh anta kasyamsi, engkau seperti matahari. Lalu dibuang-buang ada tuh tasbih dan wajah syabah, tertinggal musyabbah dan musyabbah bih, ngarannya tasbih balik kalau dalam ilmu balaghah. Artinya Rasulullah terlebih daripada yang diumpamakan tadi, lebih bersinar, lebih bercahaya daripada matahari dan bulan purnama. Oleh karena itu matahari kada sanggup menyinari jasadnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan Maisarah lawan Siti Khadijah makinnya bertambah cinta. Namun akhirnya nih kan mana akhlak bagus, orangnya bungas, maka langsung pulang disaksikan oleh Siti Khadijah. Kita nang mendengar kisahnya nih kan timbul cinta, apalagi nang langsung melihat mana bungas akhlak mulia. Ada kita nih kadang-kadang berbalikannya. Jadi akhlak barang bagus, ya lah. Nah lalu timbul perasaan cinta di dalam diri pribadi Siti Khadijah. Namun akhirnya beliau menyuruh seorang perempuan yang bernama Nafisah binti Umayyah untuk menanyakan keadaan baginda Al-Amin. Nah diutus seorang perempuan untuk menanyakan keadaan Nabi kita nih. Jadi berangkat Nafisah menuju ke rumah baginda Al-Amin. Setelah sampai di rumah baginda Al-Amin, ujar Nafisah, apa yang menegah engkau daripada kawin? Nah udah kayak basa-basi itu dulu ya Allah. Ada langsung ada langsung poinnya ada. Nah basa-basi dulu Nafisah nih. Kenapa jadi kita kawin-kawin aja lagi jadi Nafisah? Umur usia sedang sudah 25 tahun.
Makanya bila anak menurut Nabi 25 tahun sedang pasarah aja. Anak menurut guru sekumpul berapa? Guru soman atau asik ya. Nah lah, kalau anak menurut Nabi 25 tahun. Jadi ujar napisah, napa? Jadi kita kawin-kawin aja lagi. Ujar Nabi, aku tidak punya apa-apa. Jangankan kawin, ya Nabi hidup aja kan numpang lawan Mamarina. Mamarina yang ditumpang ini jaka sugih, susah, anak banyak, Abu Thalib nih. Jangankan kawin ya Nabi. Maminang Nabi di tarikh itu adalah Siti Khadijah. Nang maminang Rasulullah nih, nang khatabathu ya. Kalau maminang iya Khadijah akan Nabi. Namun kita ini lah lakiannya kalau maminang. Jadi kan Nabi, aku tidak punya apa-apa tadi. Sedangkan hidup numpang lama marina. Jadi dia tidak bisa seandainya ada seseorang yang menginginkan akan engkau, orangnya nah, emas, sugi, keturunan mulia, fanatik dengan agama. Nah, jadi Nabi itu menyuruh mencari bini, mencari laki, apabila ada 4 faktor dulu, 4 macam. Jadi jangan asal-asalan aja mencari pasangan, mencari bini, apalagi di HP. Poinnya banyak nampak tipu, mau kuliah di HP, jadi sosmed. Babinian kamu mencari laki, nah itu juga. Jangan asal-asal. Jadi kenali bujuk-bujuk dulu. Makanya Nabi menyuruh 4 dulu yang ada di dalam dirinya. Bilanya kadeda 4 1 barang dari 4, jangan kadeda ke-4-nya. Amun kadeda ke-4-nya dia arwah guru sekumpul itu sakit pada kayak hidup. Jadi mencari bini itu jadi Nabi tunkahul mar'atu li arba'in. Perempuan yang dikawini itu apabila ada 4. Nang pertama dulu 5 lihat, nang sugih dulu cari, orang akun. Orang kada akun cari biasa. Kemudian wali jamaliha, cari nang bungas dulu. Nah, sugih bungas. Kemudian wali nasabiha dan cari keturunannya pulang. Hanya wali diniha dan karena agamanya. Jadi yang pertama hartawan, kemudian rupawan, kemudian apa lagi? Nah bangsawan, kemudian ilmuwan. Artinya sugih, bungas, keturunan mulia dan fanatik dengan agama. Bila yang kada kawa, bungas kada misalnya, sugih kada, keturunan biasa aja, barang satu ada. Jar Nabi sambungan hadisnya, faghfar bidzatidin taribat ciadaka. Ambillah keuntungan orang yang fanatik dengan agama, niscaya engkau akan beruntung. Makanya bila mencari bini itu orang fanatik lawan agama hidup bahagia. Amun tapa bini nang tahu dunia aja. Amun lagi berduit abang sayang, amun sudah kada berduit abang malayang. Artinya kada kon sakit. Jangan laki kita nih umanya nangaran musim corona nih seadanya nang bini ini kan kon sakit, kada tahu corona aja. Ya kalau orang yang fanatik dengan agama tuh tahu paham mengerti lawan laki. Jakanya babinian tuh akhlak nah kayak Siti Khadijah, peribahasa lalakian tuh sampai kata talinga korihin. Jakanya menuruti akhlak Siti Khadijah badataan. Nah jadi mencari pasangan tadi apabila ada 4, bila kada kawa 4 1 barang dari 4, jangan kada ada ke-4-nya. Pasti beruntung, apalagi kalau ke-4-nya makinnya sedangkan 4 macam itu tadi semua ada di dalam diri pribadi Siti Khadijah, sehingga untunglah dunia akhirat. Nabi mendapatkan Siti Khadijah dan Siti Khadijah mendapatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ringkas kata, Nabi kita kawin dengan Sayyidah Khadijah, Nabi kita berumur 25 tahun, sedangkan Sayyidah Khadijah berumur 40 tahun. Jadi beda 15 tahun. Tapi buai cocok serasi ditatayakan kada nang pina berbeda toh. Namun kita coba akan umur 25 lawan 40. Padahal orang berdua berenak. Ya kan? 25 lawan 40. Ada yang ini cocok serasi, maka Siti Khadijahnya alami, kada diapai. Kita ini sudah jalan dipadahkan semalam, lolor tuh sudahnya bilang kada bakaringan, ya tetap aja kumal. Kita bisa nih wajarnya. Siti Khadijah itu napa? Nah, ngapa kasih ada kalau salawat Siti Khadijah?
dasar diawitakan muda. Jadi luar biasa untungnya Nabi kita kawin dengan Siti Khadijah. Walaupun Nabi kita umur 25, sedangkan Siti Khadijah umur 40, tapi seperti pinang di bala dua, artinya cocok serasi. Nah, kemudian Nabi kita resepsinya itu menyembelih 2 ekor onta dan mahar 400 dirham. Jadi kadang murah-murah mahar jujuran Nabi. Kalau kita mantang-mantang diraih orang misalnya, pakai jujuran, pakai mahar. Kan? Jadi ujar Abu Talib, sungguh luar biasa perkawinan ini. Walaupun kamanakanku ini kada punya apa-apa, tapi kurangnya luar biasa, akhlaknya sungguh mulia. Kan? Nya harta tuh kada jadi jaminan untuk kebahagiaan seseorang, ya Allah. Amun nang laki akhlak, nang bini akhlak bah hidup iya nang sanggup berkata jan Nabi napa baiti jannati. Padahal rumah Rasulullah itu tidak sebesar rumah kita. Kita rumah nang kaya liang gonolnya. Tapi iya tadi haur napa kusut saja muha. Padahal rumah gonol, duit banyak, tapi tidak ada kebahagiaan. Nabi seapa makom sidin, saya itu pang rumah sidin, tapi sidin sanggup berkata rumahku adalah surgaku. Nah, karena akhlak Siti Khadijah luar biasa. Nangaran Makota Mekah 2/3 milik beliau, tapi harta itu habis semua diserahkan kepada Rasulullah untuk dakwah agama Islam. Bapala kalau sedih. Sampai-sampai di akhir umur beliau hanya mempunyai selembar baju di awak, nang bertambal 83 tambalan. Padahal asalnya orang sugih, tapi harta habis digunakan untuk agama Islam. Maka janji Tuhan apa? Innallaha ashtara minal mu'minina min anfusihim wa amwalihim bi anna lahumul jannah. Allah kina menghurufi baik tenaga dan harta mereka itu dengan surga. Allah yang menjamin. Nah, jadi kita ini bilanya ada harta sebahagian diinfakkan untuk agama, baik untuk masjid, untuk pondok pesantren, untuk majelis taklim dan lain sebagainya. Pokoknya untuk agama. Berarti kita itu berjuang, berjihad dengan harta, kemudian dengan tenaga. Itu kalau Allah menyuruh, maka kina Allah berjanji akan menghurufi lawan surga. Siti Khadijah harta tadi apa? Habis digunakan untuk agama sampai waktu sakaratil maut hanya selembar baju di awak nang bertambah 83 tambal. Lalu beliau menangis di para kiai oleh Siti Fatimah. Dibisiki oleh Siti Khadijah, wahai putriku, pinta akan pangselindang abah hikam bahasa kitanya, agar supaya nanti akan aku jadikan kain kafanku apabila aku meninggal dunia. Lalu perbincangan antara Siti Khadijah dengan Siti Fatimah didengar oleh Rasulullah. Lalu diparakian. Akhirnya babaya diparakin apa? Jan Nabi bahasa kitanya menyesal kakawin lawan aku. Kalau menyesal, asalnya orangnya sugih. Lalu setelah kawin, lalu timbul apa tadi, harta tadi habis, tapi digunakan untuk agama, bapak aja. Jadi Siti Khadijah kada ulun kada menyesal, nang jadi ulun menangis tuh, nang pertama ulun takutan menghadapi nangarannya mati, menghadapi nang yang namanya kubur. Jadi bini Nabi aja takutan menghadapi kematian, apalagi kita. Nah kayak apa mati ya lah, maka pasti lawan jadi Siti Khadijah nang jadi ulun menangis. Seandainya ulun nanti meninggal dunia sedangkan dakwah sampian belum selesai, siapa lagi nang membantu? Nang membantu pian siapa lagi? Biasanya kalau sampian dimusuhi orang, ulun nang setia menemani. Waktu sampian dihisar, diasingkan orang, ulun nang setia menemani. Sampai-sampai Siti Khadijah berkata, seandainya ulun nanti meninggal dunia sedangkan sampian butuh bantuan masih, kumpulakan kina tulang bilulang ulun nih, sambung-sambung agar supaya sampian jadikan apa? Bahan untuk
dakwah agama seandainya pian masih memerlukan, masih membutuhkan, kan sampai nangka itu Siti Khadijah diserahkan ke Rasulullah sampai berucap nangka itu. Lalu Jibril membawakan buah anggur dari surga. Bahkan keistimewaan beliau langsung mendapat kiriman dari Allah meliwat Sayyidina Jibril. Waktu itulah Jibril membawakan 5 lembar kain kafan, nang satu untuk Rasulullah, nang satu untuk Sayyidah Khadijah, sedangkan yang satunya untuk Sayyidina Ali, dan yang satunya untuk Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, dan nang sebutingnya gasan cucu sempian dari Jibril itu Sayyidina Hasan. Nah, lalu Jibril terdiam. Kenapa? Karena cucumu yang satunya tidak memakai kain kafan, yaitu Sayyidina Husain, itu dibantai di medan perang. Nah, itu keistimewaan Sayyidah Khadijah luar biasa. Sampai-sampai beliau selalu dikenang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah selalu menyebut kebaikan-kebaikan Siti Khadijah. Sampai-sampai Siti Aisyah nih mendengar ada perasaan cemburu. Nah, jadi waktu bini arwah Abah Gurso kumpul nih membaca manaqib Siti Khadijah, keluar dari kamar menangis. Lalu ditakuni oleh salah seorang anak angkatnya, "Napa mak pian jadi menangis?" Jar sidin, bini Nabi aja tuh ada nangaran perasaan cemburu. Padahal Siti Khadijah ini sudah puluhan tahun meninggal dunia, tapi kebaikan sidin selalu dikenang dan disebut-sebut oleh Rasulullah di hadapan Siti Aisyah. Sarek Siti Aisyah mendengar, artinya wajar ya kalau naluri bebinian toh mendengaran ada perasaan cemburu, wajar. Jadi jasidin, apalagi orang biasa bini Nabi aja ada mendengaran perasaan cemburu, apalagi manusia biasa, cuman hanya ditutupi dengan iman sampai mengusut kadeda. Nah, itu orang yang bermadu nih. Tapi pan amunnya ikhlas, sabar, surga membiniakan laki, ya lah. Tapi kira-kira kadeda pan yang ikhlasnya kira-kira satu bebinian. Padahal punya sabar, hakon, ridha, langga surga. Nah, itu diantara keistimewaan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Makanya luar biasa kita nih ya, kalau kepamurahan, makanya orang yang dijadikan Tuhan wali itu dasar yang pertama akhlak bagus, yang kedua pemurah. Ma ja'alallahu waliyan illa bisakha'i wa husnil khuluq. Allah tidak menjadikan seorang wali itu melainkan orangnya apa? Nah, yang pertama pemurah, kemudian yang kedua akhlak bagus. Sakha itu pemurah, makanya wali-wali Allah itu pemurah orangnya. Baik lawan apa? Harta, ilmu, dan tenaga, bahkan lawan senyuman. Nah, selalu murah harta, murah diri ya Allah. Nah, itu akhlak wali. Nah, kayak kita nih, Sahibul Bait hari ini ya Allah, termasuk pemurah juga, membukakan orang yang berpuasa, mengorbankan harta juga. Nah, itu termasuk yang dirindukan oleh surga. Karena di dalam hadis Nabi, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan kepada 4 golongan manusia. Adakah kita tabuat di 4 golongan ini yang dirindukan oleh surga? Yang pertama, orang yang dirindukan surga talil Quran, orang yang ketujuh baca Quran. Apalagi bulan Ramadan, nilai ganjarannya bonal. Manggawi nang sunat sama lawan nang wajib pahalanya. Sampai guring orang yang berpuasa aja puasa ibadah nilainya. Naumussaimi ibadatun, guringnya orang yang berpuasa itu nilainya ibadah. Maka itu guru aja guring aja lagi kena esok hari-hari. Tapi ingat waktu sampai waktu zuhur bangun, sampai asar bangun, jangan kena imbas sahur sampai maghrib sekali sing bangunan. Wah, ini ada perasaan sehari orang guring. Walaupun nilainya ibadah juga. Nah, jadi yang pertama talil Quran. Kemudian wahafizil lisan, orang yang menjaga dan memelihara muntung, memelihara lidah daripada berkata nang kada bagus. Apalagi di bulan Ramadan, dijaga bujur-bujur muntung, jangan menggibah, jangan adu domba, jangan apalagi
Nah, menyumpahi dan jangan berkata-kata yang kotor, artinya menjaga memelihara muntung. Kemudian wa mut'imil ji'an, dan memberi makan kepada orang yang kelaparan, termasuk artinya membukakan orang yang berpuasa. Maka benar-benar pahalanya seberapa banyak orang yang berpuasa yang dibukakan, itu juga dapat pahalanya. Maka ada dikurangi. Kemudian puasa ini syahri Ramadan, dan yang dirindukan surga yang keempat adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Sampai-sampai jar Nabi, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Seandainya umatku tuh tahu apa-apa yang terdapat pada bulan Ramadan, pasti mereka itu berangan-angan setahunan tuh hendak dijadikan Ramadan aja. Jaka tahu, jaka melihat tuh nilai puasa Ramadan, apa-apa yang terdapat di bulan Ramadan, jaka melihat toh apa pasti berangan-angan mencita-cita hendak setahunan itu dijadikan Ramadan. Kita nih kadang melihat, lalu hanya sehari menghitung sudah 29 hari lagi ya. Hanya sehari puasa 29 hari lagi ya, anak benar lakas karena kita kada tahu. Dan di antara karamat Siti Khadijah, nah itu tadi luar biasa, akhlak sidin pamurah, habis harta digunakan untuk agama. Sahabat-sahabat dari wani habis-habisan, anak kita ini jangan habis-habisan, kayak anak bini ya lah. Sahabat bahari ada yang habis. Nah apalagi kisah anak bini dan nanti Allah dan Rasul ada aja. Wani nangka itu tawakalnya tuh kita ada ini. Kita sabunju-bunjunya kan ada ini. Apabila masjid misalnya memerlukan atau musalla, nah kadang ini kita habis-habisan sedikit kan kadang ini. Dan di antara karamat Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, ada seseorang yang mengidap penyakit. Nah kada sing ampihan, kada sing sembuhan. Tohok sudah kasih tuh kamari berobat, kada sing ampihan, kada sing sembuhan, sampai berobat tadi menghabiskan harta, tetap kada ampih. Akhirnya harta habis dah kalau lagi berobat. Satu-satunya jalan bertawassul kepada Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijatul Kubra. Orang itu waktu itu berdiam di Mekah, namanya ziarah. Amun kita tertawa, apalagi wah ini duitnya ada, orangnya sehat, karena kau aja dulu untuk sementara. Nah jadi paling kada kawa bertawassul atau baca manaqib sidin gitu aja. Karena Sayyidah Khadijah ini termasuk ahlud darki, apabila kita tawasuli dengan menyebut ya ummana, ya ummana, ya ummana Khadijatul Kubra, napa aja nanti kita niatakan, nanti kita hajatakan, insya Allah dikabulkan Tuhan. Makanya minimal membaca manaqib sidin ini setahun sekali, yaitu pada hari wafat beliau, yaitu bulan Ramadan. Rami aja orang, walaupun musim nangka ini keadaan kita tapi tetap aja orang rami aja tuh membacaan manaqib Siti Khadijah. Artinya kadang menjadi penghalang, walaupun ada hati tuh rasa was-was ya loh. Kalau pina datang pasukan, jadi pina sahibul bait ini pina ringas-ringas saja. Namun kayak daerah kita sini kok kurang lebih ya loh, di jalan raya sana dah. Kada ampihan acara kada tenang sahibul bait. Asa was-was, tapi mudahan nah ya Allah berkat kebaikan, berkat bulan Ramadan, berkat kita membaca manaqib Ummul Mukminin, mudah-mudahan cepat lakas diangkat oleh Allah, artinya wabah dan penyakit yang ada di negeri kita. Nah jadi nangaran wabah ini kada di zaman kita wah ini Jepang ada, mulai di zaman bahari zaman Rasulullah juga, bahkan Sayyidina Mu'az itu adalah mati karena wabah. Nah jadi kada di zaman kita wah ini kada. Lalu di zaman bahari itu, di zaman Imam siapa ulun kada ingat, ada juga terjadi wabah. Nah setelah itu lalu diajak masyarakat untuk berdoa bersama di lapangan. Nah jadi setelah waktu itu nang matinya baru sekitar 40-an, di bawah 40. Setelah tuntung doa bersama 800-an ribuan seharinya meninggal. Itu kan alasannya. Jadi orang itu manangati berkumpul-kumpul nang ada orang luar kayak masjid umum tuh kalau banyak macam-macam kita di kampung ini, orang sini juga ada apa-apa. Nah orang sudah kena zona merah, namun kita zona hijau tuh tetap aja Jumatan tetap aja kalau sini. Namun zona hijaunya masih, kalau kecuali ada zona merah sudah di alo-alo. Tetap aja tuh Jumatan. Jadi banyak berdoa mudahan dihilangkan ya Allah.
Nah, di samping berdoa kita tetap menuruti prosedur dari pemerintah juga tetap ya kalau di samping kita berdoa. Nah, itu kan sambil berdoa dan sambil menjaga kesehatan. Nah, lalu akhirnya orang yang waktu mengidap penyakit tadi ziarah ke makam Siti Khadijah. Belum tuntung ziarah, belum pulih, linggui paluh berkeringat. Artinya apa? Sembuh seketika itu juga. Artinya sudah karena tak pintang obatnya kadang-kadang ada. Kita nih toho kadang-kadang berobat ke situ kamari pas takana obatnya kayak membuangi kalimpanan. Nah, ini sudah terkena nih obatnya. Nah, corona ini belum tahu lagi apa obatnya. Timbul nyaman aja lah obatnya. Tapi belum ditemukan lagi. Nah, itu diantara keramat Siti Khadijah. Jadi memang kita di Banjar ini ada tawasul kan, karena Siti Khadijah termasuk ahlu darki. Jadi bila ada dapat kesusahan apakah kiau ngaram sidin, karena Siti Khadijah ini umat kita beritaan, ibu orang beriman. Makanya jangan Nabi, aku cinta terhadap orang yang mencintai Siti Khadijah. Mudahan kita hari ini termasuk orang yang mencintai Siti Khadijah. Maka kita akan mendapat limpahan cinta dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi minimal setahun sekali, orang ada yang sebulan sekali, setiap tanggal 11 bulan Hijriah, ada yang seminggu sekali. Kita minimal biasanya setahun sekali. Insya Allah apa niat, apa yang kita hajatakan akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Kita tahu bacaan sudah fadilatnya, cuman kita kan artinya imbah digawi bisa, ya orang bisa aja memberi fadilat kelebihan berkat kita mengamalkan. Apabila dia seorang pedagang diberikan Tuhan untung ujungan yang banyak. Apabila dia seorang pejabat dinaikkan Tuhan pangkatnya. Apabila dia seorang yang menuntut ilmu diberikan Tuhan kena ilmu laduni. Nah, itu berkat mengamalkan membaca manaqib Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijatul Kubra. Mudah-mudahan dengan berkat kita membaca manaqib Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijatul Kubra, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya di kampung kita ini. Wabil khusus sahibul bait kekeluargaan mendapat rahmat yang luas daripada Allah Subhanahu wa taala. Pun juga kita yang hadir, mudah-mudahan dan berkat mengabulkan hajat daripada sahibul bait, mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala, diluaskan rezeki yang halal bagi berkah, dan mudah-mudahan kita dimudahkan ziarah ke makam baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, melaksanakan ibadah haji dan umrah, dan mudah-mudahan ziarah ke makam Sayyidatina Khadijatul Kubra, dan mudah-mudahan di akhir umur kita mendapat husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa ala ma nawa bihi syekhuna al